Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan saat teduh bersama. Mari kita satukan hati kita, kita akan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami. Kami bersyukur pagi ini diizinkan untuk berkumpul, untuk melakukan saat teduh bersama-Mu ya Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna di dalam setiap kami. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati jaringan internet kami sehingga kami boleh bersama-sama merasakan urapan-Mu di setiap kami. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap Engkau pimpin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sahabat terkasih, kita ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Kita ada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan menaikkan pujian kehadirat-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada saat ini. Mari teman-teman kita naikkan pujian ini ke hadirat Bapa sekali lagi dengan penuh syukur. Kita rasakan Bapa ada di hadapan kita. Kita mau katakan ungkapan rasa terima kasih kita di hadapannya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Amin. Bapa, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu dan urapan di setiap kami. Kami mau memuji-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Karena hanya Engkaulah yang kami sembah. Mari sahabat terkasih, kembali kita naikkan pujian persembahan kita ke kehadirat-Nya. Hanya Yesus yang kita sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur. Kita rasakan urapannya di setiap kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus,
Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, ya
Engkau yang setia, Engkau Allah sembah Kau, Engkau gunung batu, Yesus, Kau yang disembah. Yesus, Kau yang Yesus, gunung batuku. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Rajaku. Bersukacita di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Mari kita hening di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh merasakan urapan-Mu. Kami boleh menikmati kesegaran baru yang mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati akan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini urapilah anak-Mu terkasih Dian yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di sini. Bukalah hati kami ya Bapa, untuk menyambut firman yang akan Engkau tabur bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Injil Matius pada pagi hari ini, bab 18, ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini, sebagiannya adalah pengulangan dari bacaan Injil hari kemarin. Saya berpikir berarti ada hal yang begitu penting untuk kita renungkan, untuk kita resapkan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bacaan ini dimulai dengan para murid yang mendatangi Yesus dan bertanya kepadanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin para murid Yesus berpikir secara duniawi ya, bahwa yang dikatakan sukses, yang memiliki kedudukan terhormat itu adalah dengan menjadi yang terbesar. Seperti misalnya yang senior. Nah, dialah yang nantinya yang akan punya kedudukan yang terbesar di surga. Senioritas itu menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan lebih tinggi, baik dalam pangkat, dalam pengalaman, atau dalam usia. Dan biasanya mendapatkan prioritas dalam sebuah status. Lalu karena merasa senior, biasanya cenderung lebih mudah untuk tergoda, memiliki keinginan menjadi yang terbesar, memiliki keinginan untuk ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Sehingga dalam prakteknya seringkali kita tanpa sadar muncul sikap-sikap merendahkan, menyepelekan orang-orang yang berada di tingkatan bawah daripada kita, baik dari usia, dari pengalaman, atau dari jabatan. Kadang-kadang kita juga menjumpai orang-orang yang ingin dilihat hebat, ingin dilihat terhormat, lalu melakukan tindakan sewenang-wenang kepada sesamanya. Apalagi yang jelas-jelas mereka yang tidak bisa melawan, mereka yang terlihat kecil, lemah, dan tidak berdaya. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Maka jangan sewenang-wenang dengan sesama kita, karena Allah akan menjaga dan membelanya entah bagaimanapun caranya. Karena Allah pasti selalu berpihak kepada yang kecil, yang lemah dan tidak berdaya. Dan Allah mengutus malaikat pelindung bagi mereka. Lalu bagaimana dengan dunia rohani? Sukses menurut kerajaan surga bukanlah tentang senioritas. Dalam dunia rohani, segala sesuatunya berjalan terbalik. Justru yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah orang yang mau merendahkan dirinya sampai menjadi kecil seperti anak kecil. Yesus teladan kita bagaimana menjadi kecil. Yesus yang adalah anak Allah rela menjadi sama seperti manusia. Itu adalah teladan bagaimana seorang yang mulia dan besar rela menjadi kecil demi kerajaan surga. Lalu dalam bacaan hari ini saya menemukan ada 2 kali kata menjadi seperti anak kecil. Bagaimana ya menjadi seperti anak kecil? Yang pertama, menjadi anak kecil berarti menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi bukan orang penting di dunia ini. Menjadi orang yang tidak punya kedudukan dan tidak punya status. Lalu, bisakah kita merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting daripada kita? Yang kedua, menjadi anak kecil itu berarti kita membutuhkan tempat untuk bergantung, berlindung seperti seorang anak membutuhkan orang tua untuk menolongnya.
Maka kita sadarkah kita bahwa kita ini sebenarnya adalah anak-anak Allah? Namun apakah kita sudah sepenuhnya bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan yang memelihara hidup kita? Yang ketiga, bagaimana kita yang sudah dewasa ini bisa menjadi seperti anak kecil? Tidak lain kita harus lahir baru. Salah satu contohnya kita harus baru dalam hal berpikir. Seorang anak kecil tidak akan berpikir dengan rumit atau berbelit-belit. Pemikirannya simpel, sederhana. Nah, bisakah kita menyederhanakan pikiran kita? Yang keempat, anak itu polos, tidak pakai topeng, berterus terang, jujur apa adanya. Lalu refleksi kita dalam berelasi dengan sesama, mampukah kita tulus, jujur apa adanya? Maka kita harus belajar lagi untuk menjadi seorang anak kecil. Kita harus pahami satu prinsip yang paling penting, bahwa kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus bersedia merendahkan diri kita. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa masuk dan menerima kemuliaan surgawi. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta para malaikat pelindung. Malaikat pelindung kita masing-masing adalah hadiah dari Tuhan karena cintanya kepada kita. Secara khusus, setiap kita punya malaikat pelindung. Katekismus mengajarkan sejak masa anak-anak, sejak awal kehidupan kita, sampai pada kematian kita, kita didampingi dengan malaikat pelindung. Satu orang malaikat mendampingi satu orang beriman. Dan kita percaya kepada malaikat, itu juga merupakan iman Katolik. Malaikat kita ini selalu memandang wajah Bapa. Kata selalu memandang wajah Bapa ini menarik perhatian saya. Zaman dahulu, zaman kerajaan, yang boleh memandang wajah raja hanya orang-orang tertentu yang punya kedudukan tertinggi. Malaikat juga selalu memandang wajah Bapa karena dia punya kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Allah. Malaikat itu taat dan setia mengasihi Allah. Ia dan Bapa adalah sama-sama roh. Tugas malaikat pelindung itu mendoakan kita, melindungi kita. Dia juga menjadi gembala yang mendorong kita berbuat yang benar, yang menuntun kita supaya kita nggak tersesat, sehingga kita bisa berjumpa kepada Bapa pada akhir hidup kita nanti. Mazmur 91 ayat 11 berbunyi, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau kita semua bisa ada di sini pada hari ini, kita bisa terus berdiri dengan kokoh dalam iman, kita bisa melewati kelemahan-kelemahan kita, itu semua tidak lepas dari keterlibatan malaikat pelindung. Kita pun bisa Tuhan pakai menjadi malaikat-malaikat utusan Tuhan buat sesama, menjadi pendoa, penolong, pelindung untuk sesama. Karena kita juga punya kedudukan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi, apakah kita selalu memandang wajah Bapa? Apakah kita terus memilih untuk taat dan setia kepada Allah? Apakah kita terus menjaga satu roh dengan Bapa? Mari kita refleksikan bersama-sama. Pada peringatan malaikat pelindung ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sudah mengutus malaikat surgawi untuk melindungi dan menemani perjalanan hidup kita, serta memakai orang-orang di sekitar kita menjadi malaikat-malaikat utusannya. Mari kita jalin relasi yang baik dengan malaikat-malaikat utusan Allah, dan mari kita tidak lupa mohon doa dari malaikat pelindung dengan rahmat Tuhan. Sekian renungan pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah kami kepada Allah. Amin. Bapak yang terkasih, kami bersyukur berada di dalam komunitas ini, di dalam bimbingan Pak Paulus dan Bu Vila.
Kami mohon berkat-Mu untuk komunitas ini dengan segala kegiatan dan aktivitas di dalamnya, juga untuk semua anak-anak-Mu yang Engkau pilih dan Engkau pakai untuk melayani di dalam komunitas ini. Kami mohon berkat-Mu boleh tercurah untuk kami semua, perlindungan kasih-Mu juga menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati juga kami semua yang hadir, dampingi dan sertailah ya Tuhan. Jadikan berhasil apa yang kami kerjakan karena berkat-berkat-Mu. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami miliki saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita foto, silakan buka kameranya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi semua. Terima Semua kasih. yang hadir. Terima kasih.